Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang begitu besar dan melimpah kepada kita semuanya. Melalui kesempatan yang singkat ini, khatib berpesan dan berwasiat kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang singkat ini, khatib akan menyampaikan sebuah tema. Khawatirlah jika meninggalkan generasi atau keturunan dalam keadaan lemah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang tua di era zaman modern ini tidaklah mudah. Banyak tantangan dan rintangan di dalam memberikan pendidikan untuk anak-anaknya. Kemajuan teknologi selain menguntungkan juga menjadi ancaman yang serius terhadap potensi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita. Mari kita sama-sama cermati dan kita renungkan bersama. Menurut survei Badan Pusat Statistik BPS, pengguna gadget anak usia dini di Indonesia mencapai sebanyak 33,44%. Dan menurut survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak-anak sekolah Indonesia sudah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang lama dalam setiap harinya. Dan sebanyak 79% para orang tua tidak menerapkan suatu peraturan penggunaan gadget kepada anak-anak mereka. Padahal penggunaan gadget yang terus-menerus dapat membuat mereka kecanduan dan berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Penggunaan gadget dapat merangsang pelepasan dopamin di otak atau dikenal dengan hormon kebahagiaan. Penggunanya candu terhadap hiburan instan dan menarik di dalamnya, seperti game online, tontonan video, media sosial, dan lain sebagainya. Jadi, jangan heran kalau terjadi sebuah fenomena hilangnya minat anak mengaji di zaman sekarang ini. Yang membuat hati sedih adalah anak-anak pada padat waktu untuk bimbel, hafal rumus, jago main game, tapi rendah karakter dan pengetahuan tentang adab. Tidak mengetahui bagaimana tata cara sholat yang benar, rendahnya kesadaran minat untuk mengaji. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya.
Banyak orang tua ingin anaknya jadi hebat akademiknya, tapi lupa menjadikan anaknya kuat agamanya. Akhirnya anak tumbuh dengan kecerdasan tapi rapuh imannya. Pintar memainkan gadget tapi kosong rohaninya. Hebat akademik tapi lemah di hadapan godaan dunia. Kalau mengaji sudah dianggap tidak penting, maka hati anak perlahan menjadi kering. Yang tadinya waktu kecil semangat diantar menuju lembaga TPA untuk mengaji, kini sibuk dengan game online-nya. Yang dulu rajin belajar, kini tenggelam dalam dunia yang fana. Padahal mengaji tidak harus setiap hari, tapi harus ada sepekan sekali atau sebulan 2 kali. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sebab ilmu agama itu seperti makanan. Kalau tidak rutin hati, maka akan menjadi lapar. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Hendaklah ada sekelompok dari setiap kaum untuk memperdalam ilmu agama. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu permasalahan yang kita temui di era modern seperti ini. Kemudian terdapat juga survei-survei yang lainnya mengenai apa yang sedang terjadi atau dialami oleh anak-anak generasi zaman ini. Seperti mentalnya yang kurang, imannya, kesejahteraannya mental, atau minimnya kesejahteraan mental, gaya hidup yang hedon, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari para orang tua kita bercermin pada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Konteks ayat ini adalah tentang teguran bagi orang-orang yang mengelola harta anak yatim dan atau orang yang hadir menyaksikan wasiat orang lain yang akan meninggal, agar mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara yang benar atau jujur. Lantas, usaha apa yang kiranya sudah kita upayakan untuk generasi atau anak-anak kita yang cepat atau lambat kita pun akan meninggalkan mereka. Hadirin saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dalam tafsir Muyassar disebutkan ada 3 hal yang perlu diperhatikan di dalam menunaikan hak anak keturunannya atau generasi yang nantinya akan ditinggalkannya, yaitu yang pertama, memelihara harta termasuk menyediakan tabungan untuk masa depan mereka. Yang kedua, menyediakan pendidikan yang terbaik. Dan yang ketiga, memprotek mereka dari bahaya, termasuk memberikan shield atau filter supaya mereka tidak mudah terbawa arus pergaulan yang buruk. Kemudian ayat ini juga menjadi peringatan khususnya bagi orang tua agar tidak melantarkan anak-anak mereka. Juga para orang tua diperintahkan untuk mempersiapkan kesejahteraan anak-anak mereka. Setidaknya ada 3 kesejahteraan yang perlu dipersiapkan, sehingga ketika orang tua meninggal,
maka anak-anak sudah terpenuhi hak-hak mereka. Yang pertama yaitu kesejahteraan ilmu. Ini sangat penting, bahkan merupakan hak yang paling utama. Tentunya sebagai seorang muslim, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Karena secara tegas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menafsirkan ayat ini bahwa maksudnya adalah ajarkanlah agama dan adab kepada keluarga, anak, istri, dan seterusnya. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga pernah berkata, Adabu ibnaka fa innaka mas'ulun anhu madza adabtahu wa madza alimtahu. Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala juga berkata, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua yang mengabaikan mereka, serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang melantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil, itu akan membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ilmu agama inilah yang nantinya akan membentuk kesolehan dalam diri anak. Inilah sebaik-baik apa yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Terdapat suatu kisah yang sangat menggugah tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan harta warisan untuk anak-anaknya. Kisah ini diceritakan oleh Muqatil bin Sulaiman kepada Al-Mansur yang waktu itu menjabat sebagai khalifah. Lantas Muqatil bercerita, Umar bin Abdul Aziz memiliki 11 anak. Ketika wafat, beliau meninggalkan uang 18 dinar. Untuk membayar kain kafan 5 dinar, dan untuk tanah liang kuburnya 4 dinar. Sisanya 9 dinar diwariskan kepada ahli warisnya. Di sisi lain, ada Hisam bin Abdul Malik yang memiliki 19 anak. Ketika beliau wafat, warisan yang diperoleh oleh masing-masing anaknya adalah 1 juta dinar. Demi Allah, pada suatu hari aku melihat salah seorang anak Umar bin Abdul Aziz bersedekah 100 ekor kuda untuk keperluan jihad fi sabilillah. Dan pada hari yang sama, aku melihat salah seorang anak Hisam bin Abdul Malik sedang meminta-minta di pasar. Kemudian Muqatil melanjutkan, sebelumnya orang-orang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz menjelang wafatnya, apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Beliau menjawab, aku tinggalkan untuk mereka kesolihan dan takwa kepada Allah. Jika mereka menjadi orang-orang yang soleh, maka Allah yang akan mengurus mereka. Beliau membaca suatu ayat, wa huwa yatawallas sholihin. Dia Allah melindungi orang-orang yang soleh. Jika tidak menjadi orang-orang yang soleh, maka aku tidak mau menolong mereka untuk bermaksiat kepada Allah dengan harta.
Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang insyaallah diberkahi oleh Allah, orang tua yang menginginkan kebaikan untuk anaknya, maka harus menanamkan nilai-nilai pendidikan agama. Orang tua berperan sebagai wasilah agar anak paham terhadap agamanya dan mengerti tentang perkara-perkara yang menjadi kewajibannya. Inilah tanda kebaikan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia faham dalam agama. Muttafaqun alaih. Saudaraku sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, dengan ilmu agama maka niscaya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang selalu diliputi kebaikan dan bermartabat serta tinggi derajatnya di antara manusia lainnya. Pepatah Arab pernah mengungkapkan bagaimana bisa bayangan itu lurus sementara kayunya bengkok. Kemudian hak yang kedua adalah mempersiapkan kesejahteraan ekonomi. Tidak cukup orang tua hanya membekali anak-anaknya dengan ilmu agama dan kesolehan tanpa dibekali life skill, yaitu sebuah keterampilan hidup yang dengannya ia bisa menghasilkan ma'isyah, suatu penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup sendiri maupun yang lainnya. Maka menjadi penting bagi orang tua untuk memilih potensi, bakat, serta minat bagi sang anak. Kemudian boleh bagi para orang tuanya menyiapkan tabungan masa depan agar nanti bisa meninggalkan harta warisan yang banyak untuk anak-anaknya. Bahkan hal ini sangat dianjurkan supaya anak-anak tidak hidup dalam keadaan terlantar. Dalam hadis yang sahih dikisahkan bahwa Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang sedang sakit. Lalu Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku seorang. Apakah aku boleh berwasiat untuk bersedekah dengan 2/3 hartaku?" Rasulullah bersabda, "Tidak." "Kalau setengah?" tanya lagi Sa'ad. Rasulullah tetap menjawab, "Tidak." Sa'ad berkata lagi, "Kalau 1/3?" Rasulullah bersabda, "1/3 itu banyak." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Sungguh aku meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan miskin, mengemis, meminta-minta kepada manusia." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentu poin ini harus dikuatkan dengan poin yang pertama, yaitu ilmu agama. Sebab Nabi SAW bersabda, "Ni'mal malu sholih lil mar'is sholih." Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat sahih. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 82 yang intinya bahwa Allah menjelaskan tentang seorang ayah yang soleh yang menyimpan hartanya untuk kedua anaknya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa kesolehan orang tua seperti yang dicontohkan dalam ayat ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk balasan Allah adalah memberi anugerah kepada anak keturunannya. Yang terakhir yaitu hak yang ketiga, mempersiapkan pendidikan dengan kesejahteraan emosional, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi dan merespon situasi yang ada dengan positif sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan psikologi anak. Kesejahteraan emosional perlu dibangun sejak dini supaya anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh,
dan mudah bergaul dengan siapapun, serta mampu mengatasi beragam problem yang mungkin akan ditemui dalam kehidupannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah berupa anak-anak yang telah dititipkan kepada kita. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, dan generasi anak-anak kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah mendalami dan menjalankan agamanya serta menjadi anak-anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuru lah ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.